Halo Pak Ade, perkenalkan saya Karang.nl dari kelas 173207 dengan NIM 172319198. Jadi pada hari ini saya akan membuat tiga tugas akhir, yaitu yang pertama routing statik, yang kedua konfigurasi dasar mikrotik, yang ketiga yaitu adalah blokir situs. Nah, yang pertama saya buat adalah konfigurasi statik terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat topologinya. Mohon maaf Pak apabila terlihat kurang rapi. Jadi yang saya jelaskan sedikit dulu. Yang pertama, internet itu akan menghubungkan ke handphone. Di sini saya menggunakan handphone sebagai mediasi untuk hotspotnya. Hotspotnya itu akan dikoneksikan ke laptop saya yang juga sebagai mediasi dari router dan klien yang akan dihubungkan. Jadi bagaimana jika kedua klien ini dapat saling terhubung seperti itu untuk di routing statik. Yang pertama kita cek terlebih dahulu. Di sini saya sudah mengkonfigurasi beberapa hal agar mempersingkat durasi. Yang pertama saya konfigurasi adalah mikrotik router OS-nya. Sebentar. Oke, di sini networknya saya ubah menjadi internal network, innet, yang ini juga sama, low all juga keduanya, dan yang di XP juga sama, agar bisa saling mengirim data. Jadi saya menggunakan konfigurasi seperti ini. Networknya juga sama. Di sini innet, oke, saving. Di sini juga sama. Mikrotik 2-nya juga sama. Networknya juga sama. Ethernet, allow all. Di sini saya memakai 2 Ethernet ya Pak, untuk saling menghubungkan satu sama lain. Sebelumnya ini sudah saya konfigurasi terlebih dahulu untuk mempersingkat durasinya. Jadi agar durasi videonya tidak terlalu lama, jadi saya menggunakan konfigurasi seperti ini. Oke. Di sini saya juga sudah menyiapkan mikrotiknya. Yang pertama saya akan mengonfigurasi mikrotik yang pertama terlebih dahulu, yaitu mikrotik. Di sini saya menamakannya sebagai mikrotik router OS ya. Di sini. Oke. Yang pertama kita akan membuat IP-nya terlebih dahulu. IP. Oke, nggak ada ya. Berarti ini masih bersih ya Pak. Kita coba add dengan 1.1.1.1/30 interface ether 1. Oke, di sini untuk IP networknya, untuk IP mikrotiknya sesuai sama yang ada di sini ya Pak. 1.1.1. Oke, yang kedua 192.168 2.1/24. Interface-nya Ethernet 2. Oke. Kalau kita cek, sudah terhubung ya, sudah terdaftarkan IP-nya di 1.1.1/30 192.168.2.1/24. Sesuai ya Pak, sama yang ada di sini. Ini IP network. Yang kedua, saya akan mengonfigurasikannya seperti ini. Sama. Oke, tidak ada yang terhubung ya IP-nya. Kita bisa langsung mengonfigurasikan. Untuk data 2-nya saya berikan IP
192 168 1.1/24. Ya. Sudah bisa ya. Di sini kita akan merut IP-nya. Jadi kan tadi sudah terdaftarkan ya IP-nya ya. Kita akan merut IP-nya dulu dengan codingan seperti ini. Root at dst address 192.168.1.0/24. Ini kita masukin IP networknya ya. Dan gateway-nya 1.1.1.2. Oke, enter. Oh, sorry. Ini bukan seperti ini. Ini berarti harusnya ini mohon maaf ada kesalahan Pak. Ini harusnya 1.1.1.1 karena ini di Mekotik 2 nya ya. Saya salah lihat tadi. Ya, titiknya. Atau kita ini aja. Ini kita konfigurasi yang Mekotik pertama. Nah, ini baru yang tadi. Address 9.8.0/24. Oke. Kita akan menyeting adapter dari klien. Di sini sebenarnya saya sudah menyeting adapter dari kliennya agar tidak memakan durasi. Untuk penyetingan IP sudah selesai ya Pak. Di sini sudah saya setting, mohon maaf. Ini dan kita buka control panel. Sebenarnya ada cara singkat dari sini, cuman saya terbiasa menggunakan settingan seperti ini. Statusnya, nah, di sini kita akan memasukkan IP-nya. Di sini bukan 2.20 ya, tapi 2.2. Dan default gateway-nya itu adalah internet yang tadi itu, yang kita konfigurasi di awal. Ini sudah di OK. Sudah bisa. Dan yang keduanya, ini juga sudah saya setting. Oke. Sekarang kita coba untuk saling mengirimkan data. Apakah sudah bisa? Mari kita coba. Ping 192.168.1. Sudah bisa ya? Sudah terkoneksi Pak? Coba kita ping 2.2. Oke. Sudah terkoneksi. Kita coba di klien yang satunya. Apakah bisa terkoneksi? Ups. Ada sedikit
Oke, sudah terkoneksi ya Pak? Tadi saya salah input IP-nya. Berapa sih tadi? Oh, 2.2. Saya salah masukin IP-nya tadi. Oke. Sudah bisa Pak? Sudah bisa terkoneksi. Siap. Kita akan lanjut ke tutorial selanjutnya, yaitu tutorial konfigurasi mikrotik dasar. Harusnya ini di yang pertama, cuman karena yang wajib adalah statik terlebih dahulu, jadi saya membuat yang statik terlebih dahulu untuk sebagai pembuka di video tutorial ini. Kita lanjut ke yang kedua. Baik Pak, kita akan lanjut ke tutorial yang kedua, yaitu tutorial konfigurasi mikrotik dasar. Nah, seperti yang sudah saya bilang di awal tadi, bahwa saya membuat yang statik terlebih dahulu karena itu adalah project yang wajib, dan ini adalah project bebas. Project bebas pertama yang saya pilih adalah routing mikrotik dasar yang sudah kita pelajari di pertemuan ketiga kalau nggak salah. Yang waktu itu pertama kali kita menggunakan VirtualBox, kita mengonfigurasi yang ini Pak. Jadi saya akan mereview lagi. Yang pertama pastinya saya butuhkan yaitu mikrotik router dan mikrotik XP. Mikrotik yang maksudnya Windows XP yang saya butuhkan. Nah, di sini untuk settingannya di mikrotik settingannya sebenarnya sudah saya setting untuk mempersingkat waktu. Saya hanya menjelaskan untuk mereview kembali, tapi codingannya saya tulis ulang. Nah, di sini untuk adapter satunya saya membuat host only adapter yang dengan name VirtualBox host only Ethernet adapter. Dan di sini untuk modenya saya memilih allow all. Dan untuk adapter 2-nya ini akan menjadi networknya nanti itu internal network, namanya internet. Oke. Yang kedua XP. Kalau untuk XP-nya standar saja ya Pak. Seperti biasa, settingannya tidak banyak yang berubah, hanya ini saja, internal network, internet, dan saya allow all. Oke, kita akan lanjut. Di sini sebenarnya saya sudah membuat juga karena ini sudah diajarkan ya, dan jadi saya hanya mereview saja. Untuk sharing wifi-nya saya menggunakan Ethernet 2 yang tadinya ini tidak allow ya. Kalau di allow nanti akan muncul. Oke, ini saya ulang lagi aja. Kalau misalkan belum ya. Untuk sharingnya saya ulang lagi aja untuk menjelaskan kembali. Sini properties. Kita memilih sharing. Allow komputer. Untuk Ethernetnya Ethernet 2 ya. Yang di sini. Host only ada Ethernet adapter 1. Oke, kalau sudah oke, WAN Ethernet. Jadi di sini kita akan menyeting IP-nya itu manual 137.1 ya, sesuai dengan connection-nya. Oke, share. Oke, jadi ini untuk internetnya sudah aktif. Kita akan masuk ke konfigurasi mikrotiknya. Ini bagian yang cukup lama. Yang pertama kita cek interface-nya dulu. Sudah ke print. Oke, kita menggunakan Ether 1 dan Ether 2 ya, seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Oke, tunggu sebentar. Oh, sudah dibuka. Kita akan mengetik IP address sama dengan 192.168.137.100/1 sorry. Interface-nya Ether 1.
Oke. Untuk IP root, ini sumber internetnya. IP root gateway-nya sesuai sama yang di awal tadi ya. Ini saya yang IP manual tadi. Titik 1 saya Oke. Untuk DNS-nya nyalakan allow remote request. Yes. Oke. IP DNS set server 92.168.7. Sorry, bukan IP ini. Ini IP firewall. IP firewall NAT add chain dengan src NAT action masquerade out interface letter 1. Oke. Kita coba ping ya. Oke, sudah bisa ya. Dan untuk stopnya kita pencet Ctrl C kayak biasa. Kita tambahkan IP root add gateway 92. Ini saya sambil ngeliat tutorial ya Pak, jujur aja. Karena untuk konfigurasi ini saya masih sedikit dalam tahap pembelajaran. Bisa sembari melihat. Nah, IP root at gateway gateway-nya berarti jadi kita bedain IP-nya ya, yang kelas C aja. Ternyata ter 2. Oke, untuk ter 2 nya sudah kita bikin IP-nya juga ya. Kita coba cek juga IP gateway-nya. Sudah ada juga. Kalau mau cek IP firewall juga bisa. Sorry. Nah, chip sudah ada ya. Nah, ini kita cek di Windows XP nya dulu.
Oke, kita open network and settings, properties. Nah, untuk ini kita hapus dulu karena ini masih settingan yang tadi ya. Nah, kita masukin IP-nya ya. 1.10. Batasnya 192.168.100.1. DNS servernya kita bikin 192.168.100.1. Ini 8884. Nah, harusnya habis ini tuh kita udah bisa dapat koneksi internet ya. Kita coba tes ya. Nah, ini sudah bisa running. Coba kita cek di Google. Kita cari BSI. Nah, sudah bisa ya. Nah, untuk melanjutkan tutorial selanjutnya, karena tutorial selanjutnya itu adalah Winbox, jadi kita coba buka di sini 192.168.100.1 untuk membuka Winbox-nya. Nah, di sini pakai Winbox, simpan berkas. Oke, kita eksekusi, taruh. Nah, di sini kita juga bisa langsung nyambung ke Winbox-nya. Ya. Ini untuk konfigurasi selanjutnya adalah konfigurasi blok situs. Ini adalah konfigurasi yang ketiga selanjutnya. Yang kedua ini sudah selesai ya Pak, karena sudah bisa di running juga. Ya, kita akan lanjut ke konfigurasi selanjutnya. Oke, baik Pak. Untuk tutorial yang terakhir, menyambung dari tutorial sebelumnya di mana XP saya sudah bisa membuka Winbox menggunakan satu klien dan satu mikrotik ya. Jadi di sini saya akan melanjutkannya dengan tutorial memblokir situs. Yang pertama, tentu saja saya akan mencari IP address-nya terlebih dahulu. Di sini saya akan memblokir situs detik.com. Di sini saya sudah mencari juga Pak, detik.com. IP-nya berapa itu sudah saya cari di sini ya. Kita bisa cari ulang lagi. Detik.com. Oke. Di sini ada dua server ya. Detik.com. Yang pertama itu yang ini. Kita coba 203 190 242 211. Oke, untuk action kita pilih drop 190 242 211. Oke, yang kedua addressnya sudah ini tadi 103 49 103 49 221 211. Oke, untuk actionnya seperti tadi ya, drop. Sip. Nah, kita akan mencoba untuk membuktikan ya apakah berhasil atau tidak. Pertama kita cari dulu. Kita coba searching asal-asalan aja. Kita cari BSI. Apakah bisa? Oke, bisa ya. Untuk running ya. Tapi kita coba detik.com. Kira-kira bisa nggak? Mencari. Oke, loading terus ya. Detik.com. Kita coba buka dua tab sekaligus. Oke, tidak bisa ya Pak. Untuk blokir situsnya sudah berhasil. Ini saya mencari tutorial yang gampang saja Pak, detik.com. Karena kalau detik.com ini tuh IP-nya tidak terlalu banyak, jadi yang penting berhasil dulu aja. Sekian Pak dari 3 video yang sudah saya bikin. Ini adalah penghujung video.
Saya Fernando Daniel mengucapkan terima kasih banyak atas bimbingannya Pak Ade selama 1 semester ini. Kiranya ilmu yang Bapak berikan dapat bermanfaat bagi kita, bagi kami kelas 17 3D07, dan juga semoga kita dapat bertemu lagi di semester-semester berikutnya dalam mata kuliah yang berbeda ataupun pelajaran yang berbeda. Terima kasih banyak atas bimbingannya Pak. Saya akhiri video saya ini. Selamat berakhir.